Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini bermegah dalam kelemahan, terambil dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 30 yang tertulis demikian. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Setiap manusia yang hidup di bumi ini tidak ada yang sempurna. Semuanya pasti memiliki kelemahan. Namun, apakah kita berani mengakui apa yang menjadi kelemahan kita? Yang sering terjadi adalah kita hanya bangga dengan kelebihan yang kita miliki atas apa yang menjadi pencapaian kita saat ini. Sehingga kita akan merasa malu kalau orang lain mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita. Pada akhirnya, kita tidak memiliki keberanian untuk mengakui kelemahan sendiri. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 7-33, Rasul Paulus memberikan teladan hidupnya bagi orang percaya yang ada di Korintus, bahwa ia hidup melakukan pelayanan dengan penuh kerendahan hati. Ia mempraktikkan hidup tentang bagaimana bermegah dalam kelemahan. Ketika ia bermegah dalam kelemahan tersebut, tidak sedikit orang menganggap dirinya bodoh. Namun Rasul Paulus tahu bahwa apa yang ia sampaikan dalam pemberitaan Injil adalah kebenaran Kristus yang ada di dalam dirinya. Sehingga ia tidak merasa malu menceritakan bagaimana ia menderita dalam pelayanannya, sebab ada kuasa Allah yang sempurna menyertai kehidupannya. Sosok Rasul Paulus bukanlah tokoh yang asing lagi bagi orang percaya sekarang ini. Dalam menuliskan surat-suratnya, firman Tuhan telah banyak menceritakan pengalaman-pengalaman indah yang dialami Rasul Paulus bersama dengan Tuhan. Namun ia tidak bermegah atas apa yang menjadi pencapaiannya di dalam pelayanan, melainkan ia banyak menuliskan tentang penderitaannya ketika hidup mengenal Tuhan dan menjadi pemberita Injil. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19 tertulis perkataan Paulus dengan para penatua di Efesus demikian. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Bahkan kesulitan, tantangan, dan penderitaan yang dihadapi Rasul Paulus terjadi dalam berbagai situasi. Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23-30 menyatakan, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Dengan demikian, kelemahan yang dimegahkan Rasul Paulus berkaitan dengan penderitaan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, maupun kesesakan oleh karena Injil Kristus. Dalam menghadapi tantangan tersebut, ia menyatakan ada kuasa Tuhan yang turut bekerja dalam diri Paulus, sehingga ia dapat menyelesaikan pelayanannya sampai akhir. Apa yang kita pelajari dari sikap Rasul Paulus ketika ia bermegah dalam kelemahannya? Pertama, menjadi pribadi yang rendah hati. Kedua, memiliki ketulusan dalam pelayanan. Ketiga, hidup bergantung kepada Tuhan. Keempat, menemukan bahwa kuasa Tuhan hadir melawat setiap kita. Biarlah melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita sebagai orang percaya memahami bahwa ketika kita bermegah dalam kelemahan,
bukan berarti kita merasa bangga atas kekurangan atau keterbatasan diri kita. Sebaliknya, melalui kelemahan dapat memberikan kita keyakinan bahwa kelemahan tersebut justru menjadi jalan untuk mengalami kuasa dan kasih karunia Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.